Gueda, bukankah ayahku sangat tampan? Sayang, pertanyaan apa itu? Iya kan, Suster Clementina? Ayahku lebih tampan dari siapapun. Kalian rapat di sini dan anak-anak sendirian. Dulce Maria tidak lapar. Jadi kami mencoba agar dia... Aku tahu yang jadi masalahnya. Kau boleh pergi, suster. Aku permisi, Suster Kepala. Ya, aku tahu. Kenapa kau seperti ini? Pasti soal ayahmu dan Cecilia, benar kan? Iya, Suster Kepala. Dulce Maria, Tuhanlah yang menentukan segalanya. Kita harus bisa menerima kehendaknya. Landaknya? Kehendak, keinginannya. Tapi Suster Kepala, apa Tuhan mau bantu kalau aku minta dan berjanji? Tuhan selalu mendengarkan mereka yang percaya padanya. Setelah kau mengklarifikasi Veronica, tidak ada lagi halangan untuk menghentikan Cecilia menikahi Luciano. Aku jamin mereka akan sebahagia kita berdua. Oh, sebahagia itu sayangku? Noe, Nyonya Clarissa ingin bicara denganmu. Dia terdengar sangat gugup. Ya, halo? Maaf karena aku mengganggumu, Tuan Gamboa. Tidak apa-apa, Clarissa. Ada apa ya? Cecilia pergi sebelum aku terbangun. Dia meninggalkan surat untukmu. Aku mengerti. Ya, terima kasih. Cecilia pergi tanpa memberitahu kakaknya. Dia meninggalkan surat untukku. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti dan juga takut. Takut? Takut apa? Semalam Luciano menemuinya. Itu pasti membuatnya semakin stres dan aku rasa Cecilia melarikan diri. Selamat pagi, Veronica. Selamat pagi, Tuan. Pagi yang indah. Kau kelihatan berseri-seri seperti biasanya. Terima kasih, Tuan. Beberapa hari terakhir ini aku melihatmu murung, seperti sedang banyak sekali masalah. Tapi hari ini berbeda. Kau kelihatan sangat bahagia. Begitukah? Aku sangat yakin. Apa terjadi sesuatu dalam hidupmu? Maksudmu? Maksudku, ada yang sudah membuatmu bahagia. Tidak ada yang istimewa. Benarkah? Kenapa kau seperti tidak percaya? Aku tidak bilang bahwa aku psikolog, tapi sudah lama kita bekerja sama. Iya, cukup lama. Aku jadi sedikit mengenalmu, dan aku pikir ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupanmu. Kau salah. Aku harus membawa dokumen ini ke Departemen Akuntansi. Permisi. Veronica. Bibi Ceci membuat aku kesal. Dia payah. Karena membuat hidupnya susah. Dulce Maria, dengarkan aku. Hidup itu penuh dengan hal-hal yang salah atau tidak berjalan benar. Kita harus terbiasa dengan ayunan yang terkadang klik jatuh ke sini dan klik jatuh ke sana. Aku ingin ayah berayun klik ke sini. Dan Ceci juga klik ke sini. Percayalah, semua akan diselesaikan dengan cara terbaik. Ayahmu, Cecilia, dan kau pantas mendapatkan yang terbaik di dunia. Paman Pascual juga begitu. Terima kasih sayangku. Setiap kali kau datang bicara denganku, aku senang sekali. Kenapa kau begitu cemas? Aku akan mengantarkan suratnya. Aku sangat khawatir, Clarissa. Aku harus tahu apa isi surat itu. Bisa kau ambilkan? Ya. Ini dia. Terima kasih. Aku tidak mengerti dengan sikap Cecilia.
Tapi apa ini? Dia berpamitan. Kenapa? Kita semua tahu apa alasannya. Dia bilang akan kemana? Tidak. Kau adalah temanku. Akan sangat menyedihkan jika ini terjadi pada kita. Ini? Iya, maksudku jatuh cinta pada pria yang sama. Apa kau mencintainya? Aku sangat mencintainya. Aku ingin kau yakin akan sesuatu. Sesuatu? Cinta yang kurasakan untukmu. Bolehkah aku mengajak Veronica, Luciano? Ya, tentu saja boleh. Tapi aku mencemaskan Cecilia. Ya, tentu saja. Dan surat untuk Noe menjelaskan kalau dia ingin bolos kerja. Kita bicarakan ini nanti saat makan siang. Oh Tuhanku, kalau ayahku menikahi Bibi Sesi, aku janji aku akan lulus semua ujianku dan aku tidak akan makan camilan, permen, atau coklat selama sebulan penuh. Dan aku akan menepatinya. Ya Tuhan, aku janji dari hati ke hati. Kau ingin bicara? Tadi malam di klub, kau terlihat sangat senang bersama seorang pria. Tapi aku tidak melihatmu. Kau tahu apa yang kupikirkan? Aku ingin mengatakan ini padamu, Veronica. Iya, Nyonya. Cecilia menolak lamaran dari Luciano karena dia tidak mau menyakitimu. Tapi jika kau mencintai pria lain, Pasti karena semalam kan? bisa beritahu kami siapa dia? Itu pun kalau kau tidak merasa keberatan. Sebaliknya, aku tahu alasannya. Aku mengerti. Dia adalah teman lamaku, Franco Davila. Dan dia sudah lama mendekati aku. Lalu kau? Aku menganggapnya sebagai teman baik. Dia kembali setelah sekian lama di luar negeri. Dan dia mengajak aku kencan. Aku tidak menolak. Dan mungkin apa? bayangkan saja, Seorang pria yang sangat tertarik padamu kembali mendekatimu dan kau menerimanya. Apalagi? iya, Saat kau mengatakan ya, apakah itu tulus dari hatimu? Apakah Franco itu kekasihmu? iya, Kau cinta dia? dia pria yang luar biasa. Veronica, kau belum menjawabku. Kau mengenalku dan kau tahu jawabanku. Kau tahu, pengorbanan sangatlah menyakitkan. Tolong bantu aku. Katakan saja. Saat Tuan Larios mendengarnya, jangan sampai dia tahu yang sebenarnya. Bahwa dalam hidupku ada seorang pria yang aku cintai dengan sepenuh jiwaku. Jangan biarkan dia tahu bahwa aku mendekati Franco hanya untuk menghindarinya. Iya, Veronica. Kau tenang saja. Aku janji padamu. Jadi Veronica punya kekasih? Dia sendiri yang bilang padaku. Ya, seharusnya aku merasa cemburu. Luciano, apa kau cemburu? Pria normal manapun pasti kesal jika gadis cantiknya direbut orang. Kau membuatku takut. Sekarang hubungan Veronica ini
akan mengakhiri keraguan calon suster yang keras kepala itu. Ibu dengar janji yang kubuat pada Tuhan? Iya, sayangku. Apa Tuhan akan memberiku anugerah besar itu? Tuhan juga tahu bahwa Cecilia akan menjadi ibu yang terbaik untukmu. Ya, aku janji ujianku bagus dan tidak makan camilan atau coklat. Dan juga sebulan tanpa es krim. Itu juga? Si Pirili. Semuanya demi Bibi Sesi. Aku pasti bisa. Iya, kau pasti bisa. Mari sayang, gadis kecilku. Aku marah padamu, Veronica. Kenapa marah? Aku tanya apa yang terjadi padamu. Aku tanya kenapa kau terlihat sangat bahagia dan ceria. Dan kau menyangkal, tapi aku sudah dengar. Kau dengar tentang apa? Aku dengar ada manusia yang beruntung jadi kekasihmu. Sepertinya Nyonya Estefania telah mengkhianatiku. Percayalah, ini pengkhianatan yang penuh kasih sayang. Aku ucapkan selamat dari lubuk hatiku. Terima kasih, Tuan. Jadi, kaulah Franco Davila. Ya, Nyonya. Senang bertemu denganmu. Putriku sedang tidak ada di rumah. Aku tahu, Nyonya. Bunga-bunga ini untukmu. Untukku? Terima kasih banyak. Silakan duduk. Simpan saja dulu. Terima kasih. Bunga-bunga ini sangat indah. Baiklah, ceritakan padaku. Aku sangat mencintai Veronica, Nyonya. Dan aku ingin menjadikannya istriku. Semoga Bibi Cecilia segera menerima ayahmu. Aku takut ayahmu bosan menunggu dan mencari kekasih lain. Ayah bilang tidak dengan wanita lain. Ayah itu sering berjanji, tapi tidak menepatinya. Ya, pergi 1, datang 1000. Makanan penutup sudah datang. Aku tidak, Suster Fortunata. Sayang, kenapa kau menolak es krim? Aku sedang berjanji. Boleh aku permisi, Suster? Kau mau kemana? Belajar untuk ujian, Suster. Aku harus dapat nilai yang sangat bagus. Tentu saja boleh, Dulce Maria. Ini surat Cecilia untukku.
Dia pergi. Dia berpamitan. Dia tidak akan kembali. Apa yang ada di kepala gadis itu? Permisi. Terutama sekarang. Saat masalah pribadi Veronica diselesaikan dengan bahagia. Gadis keras kepala ini membuat keputusan terburu-buru dan sangat konyol. Ada apa? Nyatanya, semua ini adalah salahmu. Apa salahku? Baca ini. Apa maksudnya ini? Cecilia pergi. Suster kepala, menurutmu kenapa tiba-tiba saja Cecilia melarikan diri? Ya, kau bicara soal pernikahan. Dan dia merasa tidak dalam posisi untuk bisa menerimamu. Jadi dia putuskan untuk pergi. Masalahnya keadaan ini tidak sesederhana itu. Tuan Larios. Maafkan aku. Aku benar-benar gugup. Kepergian wanita yang kucintai membuatku kehilangan akal sehat. Tapi ada satu lagi. Ada lagi? Iya, suster. Kau harus tahu soal putriku. Tindakan mengerami telur yang dilakukan burung disebut adalah masa inkubasi. Inkubasi. Kalau kau terus belajar dengan tekun seperti itu, kau akan dapat nilai A di semua ujianmu, Dulce Maria. Itu yang ku mau, suster. Karena aku sudah berjanji. Janji pada Tuhan haruslah ditepati. Kau benar sekali. Berapa lama anak ayam bisa menetas, suster? Anak ayam menetas 21 hari. Kalau bayi? 9 bulan. Kalau bibi Sesi dan ayah menikah, aku akan minta pada mereka adik laki-laki. Cepat sekali. Yang pertama adalah menikah dulu. Kalau begitu kita harus buat pencegahan. Persiapan. Dulce Maria. Ayahmu sudah tiba di sekolah. Mungkin saja ayah punya kabar gembira. Di mana Tuan Larios? Di kantor kepala sekolah bersama suster kepala. Dan seperti biasa, Fortunata menguping di depan pintu. Dia itu memang selalu ingin tahu semuanya. Kan hanya sedikit. Aku tidak ingin melakukan ini. Tapi aku harus mengatakan kebenarannya. Boleh aku bertemu dengan putriku? Ya, situasi ini sangat sulit, Tuan Larios. Berita itu akan membuat Dulce Maria menjadi lebih menderita. Aku tahu, suster. Tapi mustahil untuk terus menipunya. Ya, kau benar. Aku akan minta Suster Fortunata membawa Dulce Maria ke ruang bawah tanah. Kau memanggilku suster kepala? Selamat siang, Tuan Larios. Selamat siang. Suster, sepertinya semakin lama kecepatan kedatanganmu semakin meningkat. Padahal aku belum memanggilmu. Terima kasih, suster kepala. Masalahnya ini bukan pujian. Andai aku tahu di mana Cecilia berada, aku akan menarik telinganya sampai kemari. Aku jadi ingat. Saat Cecilia melarikan diri, saat itu Dulce mengalami kecelakaan mengerikan. Aku ingat. Cecilia bersembunyi di desanya. Itu benar sekali. Clarissa pernah bilang. Aku rasa nama desanya Las Imagines di San Luis Potosi. Coba telepon orang di sana. Tapi tidak ada nomor teleponnya. Tapi kakak Cecilia pasti punya.